Siapa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan, mari duduk. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Oh ya, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Dengan nak siapa ini? Dengan Dea Bu. Oh, Dea. Nama panjangnya? Dea Putri Ananda Bu. Dea Putri Ananda. Panggilannya? Dea Bu. Oh, Dea. Oh ya, tadi sebelum masuk ke sini, nah Dea sedang belajar pelajaran apa atau sudah belajar pelajaran apa? Sudah belajar matematika tadi Bu. Oh, matematika sama ibu siapa? Sama Ibu Mayang. Sama ibu Mayang. Nah, dia kelas berapa? Kelas 12 IPS 1 Bu. Oh, 12 IPS 1 yang kelasnya deket ini ya? Kantin kalau nggak salah, benar? Iya Bu. Oh iya. Nadia gimana nih kabarnya hari ini? Agak kurang baik sih Bu. Oh, agak kurang baik. Mungkin ini ya alasan Nadia kenapa akhirnya datang ke ruang BK ini. Iya Bu. Mungkin lebih jauh ya, kita akan membahas permasalahan Nadia. Jadi Ibu ingin bilang, untuk membahas permasalahan Nadia, kita akan melakukan yang namanya bimbingan dan konseling Nadia. Apakah Nadia mau untuk melakukan layanan bimbingan konseling bersama Ibu? Mau Bu. Oke. Karena Nadia mau, jadi kita sepakat ini ya bahwa kita akan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Adapun layanan bimbingan dan konseling yang akan Ibu berikan adalah konseling individual. Jadi nanti kita akan membahas nih permasalahan Nadia selama 45 menit. Adapun nanti selama proses konseling individual nanti Nadia jangan ragu dan jangan takut untuk mengutarakan apa yang ingin Nadia katakan, terus mengutarakan apa yang ingin Nadia sampaikan kepada Ibu, karena insya Allah nanti apapun yang terjadi selama proses konseling, terus apa yang sudah Nadia ucapkan ke Ibu atau sampaikan ke Ibu akan Ibu jaga kerahasiaannya gitu Nadia. Terus kira-kira nih Nadia datang ke sini secara sukarela atau terpaksa ya Nadia? Sukarela Bu. Oh, sukarela atas dasar kemauan sendiri gitu. Iya Bu. Oh, iya. Terus Ibu juga meminta keterbukaan Nadia nih untuk mau berterus terang atau secara terbuka menyampaikan mengenai masalah-masalah yang Nadia alami begitu. Oke, gimana nih Nadia, sudah siap untuk melakukan konseling individual? Siap Bu. Oke, jadi Ibu tanya kembali nih, permasalahan apa yang sedang Nadia alami? Akhir-akhir ini Dea merasa cemas Bu, karena kan sebentar lagi mau ujian akhir sekolah Bu. Itu yang bikin Dea jadi gugup, takut Bu. Oke, Nadia bilang sebentar lagi kan mau ujian sekolah. Benar ya, karena Nadia kelas 12 jadi sebentar lagi mau ujian sekolah. Kira-kira kecemasannya nih, kecemasan bentuknya seperti apa ya Nadia? Gugup ya kata Nadia tadi? Iya Bu. Gugup, terus takut gitu. Ada perasaan kecemasan yang berlebih, sudah masuk kecemasan yang berlebih atau belum nih Nadia? Sepertinya sudah Bu. Sudah. Kalau Ibu boleh tahu sejak kapan nih Nadia sudah mengalami kecemasan ini? Mungkin 1 bulan terakhir ini Bu. Oh, 1 bulan terakhir ini ya Nadia sudah mengalami kecemasan. Selain kecemasan kira-kira apa lagi nih yang Nadia alami? Takut, Terus gugup. Nah ya, takut dan gugup. Lalu kira-kira ketika Nadia sedang cemas atau Nadia sedang gugup, apa yang Nadia biasa lakukan? berdiam diri saja Bu. Oh, berdiam diri. Terus kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa sih dampak langsung yang Nadia rasakan ketika Nadia sudah merasa cemas atau merasa gugup? Kesulitan tidur Bu. Mungkin makan tidak teratur Bu. Oke, jadi Nadia bilang aktivitas atau kegiatan sehari-hari akhirnya terhambat ya, seperti kayak Nadia sering insomnia, betul begitu? Iya Bu. Insomnia, terus makan juga menjadi terganggu, pola makan ya? Iya Bu. Oke, pola makan. Oke, jadi mungkin Ibu akan menerapkan teknik desensitisasi sistematis kepada Nadia. Sebelumnya apakah Nadia sudah pernah melakukan layanan bimbingan dan konseling menggunakan teknik ini? Belum Bu. Oh, belum. Jadi Ibu kasih tahu dulu ya. Jadi teknik desensitisasi sistematis itu merupakan teknik yang bisa kita lakukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Tujuannya ialah untuk mengatasi masalah kecemasan Nadia. Jadi kecemasan Nadia insya Allah bisa teratasi menggunakan teknik ini. Adapun nanti langkah-langkahnya diantaranya ada
merelaksasi, ada membuat hierarki kecemasan, ada visualisasi, ada imajinasi. Nanti Ibu akan bantu Nak Dea deh untuk melakukan layanan dan konseling dengan terapi ini. Iya Bu. Jadi kita mulai saja ya Nak Dea. Iya Bu. Mungkin pertama-tama kita akan melakukan relaksasi. Silakan Nak Dea duduk dulu sebagaimana Nak Dea nyaman, boleh sambil rebahan atau menyender ya, atau boleh juga sambil menegak kayak gini. Jadi silakan pilih Nak Dea mau seperti apa. Oke. Setelah posisi nyaman, silakan Nak Dea tarik napas dalam-dalam lalu keluarkan. Lalu silakan Nak Dea pejamkan mata. Lalu Nak Dea tarik napas lagi, lalu keluarkan. Lalu Ibu minta Nak Dea bayangkan Nak Dea sedang berada di tempat ternyaman. Tempat ternyaman yang ingin Nak Dea rasakan untuk membangun kenyamanan diri Nak Dea. Kalau Ibu boleh tahu, Nak Dea sedang membayangkan di tempat apa? Di rumputan yang luas Ibu. Oh, di rumputan yang luas. Oke, setelah Nak Dea membayangkan di rumputan yang luas, bayangkan Nak Dea sedang duduk atau sedang menelentangkan badan. Itu terserah Nak Dea, senyaman Nak Dea. Silakan tarik napas kembali, lalu keluarkan. Apakah Nak Dea sudah merasa rileks? Sudah Bu. Oke. Lalu selanjutnya Ibu minta Nak Dea bayangkan hal-hal yang menjadi penyebab atau hal-hal yang bisa membuat Nak Dea cemas saat akan menghadapi ujian. Setelah Nak Dea selesai membayangkan hal-hal yang menyebabkan kecemasan Nak Dea, silakan Nak Dea bentuk hierarki kecemasan sambil membayangkannya. Nak Dea urutkan nih kira-kira dari hierarki kecemasan nomor 1 itu adalah kecemasan yang terendah, lalu kecemasan kedua, kecemasan ketiga, sampai kecemasan yang berat nih Nak Dea. Silakan Nak Dea urutkan kecemasan-kecemasan tersebut. Apakah Nak Dea sudah selesai? Sudah Bu. Jika Nak Dea sudah selesai, silakan buka mata Nak Dea. Lalu Ibu minta Nak Dea silakan tuliskan urutan atau hierarki kecemasan yang sudah Nak Dea bayangkan tadi ya, atau pikirkan tadi. Ibu punya pena dan buku. Ibu minta Nak Dea untuk menuliskan hierarki kecemasan tadi pada kertas ini. Silakan Nak Dea. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah Bu. Apabila sudah selesai, Ibu ambil ya kertasnya. Jadi ini adalah hierarki kecemasan yang sudah Nak Dea tuliskan. Ibu boleh minta Nak Dea untuk melakukan relaksasi lagi. Silakan tarik napas, buang, lalu pejamkan mata. Lalu Nak Dea bayangkan Nak Dea sedang berada di tempat ternyaman tadi. Ya, kalau sudah silakan Nak Dea tarik napas, lalu buang lagi. Lalu silakan Nak Dea bayangkan nih, saat Nak Dea bangun tidur di pagi hari. Saat itu Nak Dea barusan beranjak dari tempat tidur Nak Dea, dan Nak Dea akan melakukan persiapan untuk berangkat ke sekolah. Setelah itu, silakan Nak Dea bayangkan bahwa Nak Dea sedang berada di sekolah. Lalu Nak Dea bayangkan nih, saat Nak Dea mengetahui ada ujian beberapa minggu lagi. Kira-kira apa yang Nak Dea rasakan? Saya merasa cemas Bu, takut, dan seperti tidak karuan Bu. Oke, baiklah. Silakan Nak Dea tarik napas lagi, lalu buang, lalu tarik napas lagi, lalu buang. Silakan Nak Dea bayangkan padang rumput, tempat ternyaman bagi Nak Dea tadi.
Silakan tarik napas, buang. Lalu bagaimana perasaan Nadia sekarang? Sudah mulai rileks? Sudah Bu. Oke, kalau sudah mulai rileks, kita lanjutkan ke nomor 2. Bayangkan saat dimana Nak Dea mulai belajar di kelas dan berlatih soal untuk ujian beberapa minggu lagi. Apa yang Nak Dea rasakan? Mungkin yang saya rasakan, saya sedang mencatat materi pelajaran dan berlatih soal Bu. Oke. Bisa kita lanjut ya Nak Dea? Bisa Bu. Kita lanjut. Silakan Nak Dea bayangkan kembali saat dimana Nak Dea sedang berdiskusi dengan teman Nak Dea tentang ujian yang akan dilaksanakan 7 hari mendatang. Apa yang Nak Dea bayangkan? Saya membayangkan apakah saya bisa menjawab soal-soal tersebut Ibu. Lalu bagaimana perasaan Nak Dea? Masih cemas Bu. Apakah Nak Dea masih merasa gugup? Iya Ibu. Silakan tarik napas kembali, lalu buang. Lalu tarik napas kembali, lalu buang. Apakah Nak Dea masih merasa gugup? Sudah agak mendingan Ibu. Sudah. Lalu silakan Nak Dea bayangkan kembali saat Nak Dea belajar di malam hari untuk memulai persiapan ujian. Apa yang Nak Dea bayangkan? Sedang berlatih soal Bu. Oke, sedang berlatih soal. Kita lanjut ya. Iya Ibu. Bayangkan saat Nak Dea di malam hari sedang memikirkan tentang ujian yang akan dilaksanakan. Apa yang Nak Dea rasakan? Cemas Ibu. Silakan tarik napas kembali, buang. Silakan tarik napas kembali, buang. Silakan Nak Dea bayangkan tempat padang rumput agar Nak Dea merasa nyaman dan aman. Apakah Nak Dea sudah merasa rileks? Sudah Ibu. Silakan Nak Dea buka mata. Oke, jadi Nak Dea sekarang sudah merasa rileks. Ibu sekarang mau tanya, kira-kira Nak Dea masih merasa ada perasaan gugup atau perasaan cemas saat Nak Dea membayangkan tentang ujian? Sepertinya sudah tidak Bu. Sepertinya sudah tidak. Ibu boleh tahu nih, sekarang perasaan Nak Dea sudah mulai merasa lega atau masih sedikit cemas? Sudah merasa lega Ibu. Sudah merasa lega. Oke, dengan Nak Dea sudah merasa lega, Ibu anggap permasalahan ini sudah mulai terentaskan ya, sudah bisa menemui titik terang. Oke, jadi karena sudah mulai menemui titik terang, Ibu akhiri ya Nak Dea proses konseling. Ibu harap Nak Dea bisa untuk menyelesaikan masalah Nak Dea, bisa untuk mengurangi kecemasan tadi ya, kecemasan Nak Dea, sehingga Nak Dea bisa melakukan atau melaksanakan ujian dengan lancar. Ibu doakan semoga nanti ujiannya lancar. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan melaksanakan konseling lanjutan ya Nak Dea. Ya Bu. Oke, karena sudah selesai Ibu tutup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini ada pelajaran siapa Nak Dea? Ada pelajaran IPA Bu. Oh IPA, oh ya. Ada ibunya tadi? Ada. Oh iya. Boleh silakan kalau misalnya ada dalam kelas atau mau kemana? Ada Nak Dea? Ya saya permisi dulu ya Ibu. Iya. Terima kasih.